Blue Latina Station Radio Kampus Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Halo semuanya, kenalin aku Feby. Nah, di sini aku bakalan membahas tentang produk UMKM nih. Jadi, salah satu partnerku ini berasal dari UMKM di Indonesia. Jadi, dia akan memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Nah, sebelumnya nih, dengan ibu siapa yang sedang memperkenalkan UMKM-nya kali ini? Oke, halo adik-adik semua gitu ya. Yeah. Adik-adik dan kawan-kawan semua ya. Yeah. Saya Rosita Damayanti, saya owner dari Emak Sita Store Aneka Sambal dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gitu Kak Feby. Dari Emak Sita Store dari Pasuruan, Jawa Timur. Yes. Nah, di brandnya sendiri nih kapan kira-kira nih Bu berdirinya? Oke. Kalau Emak Sita Store sendiri berdiri sejak pandemi. Jadi sejak 2020. Orang lain usahanya tutup, saya berkah di pandemi gitu. Jadi sejak 2020 bulan April saya mulai mendirikan usaha Emak Sita Store ini gitu. Emak Sita Store ini kira-kira nih dia produknya ini diproduksi di industri atau di kayak rumahan, kayak homemade gitu? Iya. Kalau kita masih homemade, jadi masih di rumah aja. UMKM. Keren. Berarti udah punya jumlah karyawan dong. Kalau di homemade juga kan biasanya juga ada karyawan-karyawannya juga. Nah, kira-kira nih jumlah karyawannya berapa nih? Oke, kalau untuk saat ini kebetulan untuk produksi belum sih, masih saya sendiri masih bisa menangani gitu ya. Tapi kalau untuk tim yang marketing digital seperti itu dan desain kita ada gitu. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, produknya Emak Sita Store ini keunggulannya apa sih? Oke gini ya, sebelum kita berbicara ke produk, saya boleh cerita sedikit tentang awal berdirinya Emak Sita Store. Jadi kebetulan 2020 itu kan pandemi ya Mbak ya. Jadi ceritanya tuh suami saya di PHK. Jadi nggak ada kerjaan, tiba-tiba di rumah, dan kita harus tetap menafkahi anak-anak untuk makan gitu kan, dan untuk biaya lain-lain. Jadi saya awalnya tuh malah sebenarnya reseller apa aja lah gitu ya, reseller apa-apa macam-macam, misalnya ada jamu, ada sepatu, ada buku seperti itu. Terus suatu saat saya berpikir, kalau saya cuma reseller aja kapan saya besar gitu, karena ya kan. Terus saya berusaha itu awal modal tuh nggak ada. Jadi kita tuh jangan berpikir modal uang seperti itu, nggak. Jadi modal itu nggak hanya uang. Jadi modal itu ada modal untuk dari kita, maksudnya kita bisa apa, itu suatu modal. Terus relasi itu suatu modal. Terus kita menjalin hubungan baik itu adalah suatu modal. Nah, kalau saya caranya seperti apa? Kok bisa sih nggak ada modal? Nggak mungkin dong kamu bisa produk seperti ini. Nah, padahal saya juga nggak ada fotonya dulu itu awal itu. Iya. Jadi nggak ada foto produk pun nggak ada. Jadi awalnya tuh ke teman-teman aja. Jadi itu ke teman-teman alumni kampus. Saya kebetulan kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terus habis itu teman-teman saya kelas F, halo alumni UII kelas F akuntansi, iya. Terus mereka pada order gitu. Jadi pertama misalnya ada yang order setengah kilo, terus masa cuma aku bikin setengah kilo sih. Nah, teman yang lain aku tawarin lagi, mereka mau bantu. Nah, sampai 2 kilo aku bikin, mereka transfer, baru aku kirim barang. Nah, sisanya ada kan, itu buat makan sehari-hari gitu, untuk biaya yang lain gitu Mbak. Nah, terus awal bulan pertama itu saya bisa
sambal pecel aja itu 100 kilo dulu saya. Wah, Ya, iya, Bu. alhamdulillah bulan bulan pertama berdiri ya itu ya. Nah terus ini udah kemasan ketiga, packaging ketiga. Dulu tuh cuma pakai plastik aja biasa, gitu. Jadi Udah inovatif sekarang. iya, jadi kita tuh pokoknya harus improve aja terus gitu, usaha terus, nanti perbaikannya sambil jalan gitu. Jangan nunggu istilahnya kayak gitu. Nah untuk pertanyaan Mbak Feby tadi, berapa produk sekarang gitu. Iya. Nah sekarang ada di sini ada, kita kebetulan udah ada katalog produknya. Jadi kalau misalnya pameran-pameran gitu, tinggal ngodorin ini. Tapi sekarang udah ada inovasi lagi, barcode ya, sedang dikerjakan. Nah sekarang kita ada 9 sambal dan ada 3 camilan. Ada sambal pecel Samurai khas Pasuruan, dari Pasuruan 28.000, sambal kotok 35.000, sambal teri 35.000, sambal cumi 35.000, sambal hijau 30.000, sambal tomat terasi 30.000, sambal bawang 30.000, sambal teri kacang 30.000, sambal rujak 25.000, balado kentang 35.000, emping 25.000, dan kacang mete 20.000. Kalau untuk sambal yang botol itu range-nya sekitar beratnya 200 gram gitu Mbak. Wah, sangat bervariasi ya, Kak. Iya. Ya, kira-kira nih, ini kan usahanya kakak kan dimulai dari awal pandemi ya. Iya. Nah, kemungkinan nih waktu pandemi kan kayak susah-susahnya, mungkin ada sedikit hambatan itu buat kakak mengembangkan usahanya. Oke. Kakak boleh. Kalau untuk saya pribadi, saya tuh menganggap hambatan tuh nggak ada. Jadi kita tuh, kalau saya pribadi, saya tuh semua berawal dari mindset gitu. Jadi saya nggak akan menganggap juga ada hambatan apa, nggak akan. Saya nggak akan pernah berpikir seperti itu, dan hasilnya akan seperti itu gitu. Jadi sampai sekarang pun banyak sekali tawaran-tawaran yang datang, ada event-event apapun saya selalu diundang gitu, sampai ke Surabaya ini gitu, sampai ke event-event apa begitu. Jadi kita pokoknya mindsetnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Wah, berarti semua itu berawal dari mindset nih. Benar. Nah, selain itu apa seiring berjalannya waktu setelah pandemi ini pernah kayak sempat gagal gitu produknya, atau sempat kayak turun gitu pemasarannya? Jadi kemungkinan juga bisa diceritakan. Oke. Jadi kalau untuk gagal produksi enggak. Jadi kita selalu ini aja, selalu inovasi, produk-produk kita tuh yang diterima seperti apa gitu. Tapi gini, alhamdulillahnya customer saya sendiri itu yang order katanya enak loh katanya. Kenapa saya bilang dia enak dan dia repeat lagi? Karena dia mesti order lagi, balik lagi. Ada yang sampai 10 kali. Dan kemarin itu juga sandu ya. Jadi alhamdulillah ya Mbak. Yeah. Karena kan memang sambal itu sekarang udah banyak sekali ya. Benar. Tapi gini, kita, kalau saya sendiri saya nggak takut saingan, kan nggak takut apapun. Jadi kan masing-masing orang itu ada marketnya masing-masing, gitu. Jadi saya menciptakan market saya sendiri gitu. Jadi mereka yang udah order tuh order lagi, balik lagi, ya alhamdulillah seperti itu gitu. Jadi misalnya mereka ini tahan berapa lama gitu kan, cuman saya nggak pakai pengawet, saya nggak pakai pewarna, jadi 2 minggu habis sebenarnya. Oke, aku order deh 2 gitu. Kemarin tuh habis order ya, terus tanggal 27 order, kemarin dia order lagi, kok kamu bawa 1 loh, kamu kan ordernya cuma 2 gitu. Iya. Gitu. Ketagihan berarti. Amin. Ya. Jadi cuma order gitu. Amin ya Allah. Iya, pelanggannya udah banyak yang percaya berarti dengan Alhamdulillah, produknya. Iya. Nah, kira-kira nih selain itu ya mungkin biasanya kan kayak usaha itu kan kayak pernah ketipu atau bagaimana, mungkin kakak sendiri pernah mengalami di usaha tersebut tuh kayak mengalami kendala, entah tertipu atau kayak pelanggan tuh menjelek-jelekkan produk kita. Itu kan kadang kayak di online shop itu kan kayak menjatuhkan rating, terus kayak komen-komen yang jahat buat menjatuhkan produknya. Nah, kira-kira nih kakak juga punya
cerita tentang hal tersebut atau tidak, atau mungkin bisa tahu gimana waktu ngalamin kayak gitu, ngatasinya kayak gimana? Alhamdulillahnya selama ini sih nggak ada ya. Jadi ya karena memang itu sahabat-sahabat semua. Misalnya pun ada kesalahan, misalnya ada salah kirim misalnya ya, ada yang rusak karena kesalahan kirim karena udah misalnya lebaran dulu pernah sih, misalnya udah lewat dari 7 hari gitu kan, itu kan udah bukan kesalahan kita lagi ya. Dan mereka tuh cuman nggak pernah minta ganti sih, cuman ya kok rusak tapi kedepannya order lagi gitu. Ya karena itu marketnya memang sahabat-sahabat saya gitu. Oh begitu. Nah kan ini marketnya ini kan dari sahabat-sahabatnya Mak Sita, sahabat-sahabatnya dari Mak Master Sita Store, sendiri kan. Nah kira-kira nih kan kalau kita punya market cuman dari sahabat-sahabat kita sendiri kan kayak kurang besar. Nah cara mengembangkan produknya sendiri kali ini tuh ngapain aja? kalau untuk sekarang memang kita berusaha membuat marketplace. Jadi saya bikin website. Nah, berusaha bikin website, terus berusaha juga marketplace-nya diperbaiki gitu. Dan sekarang lagi usaha untuk gandeng mahasiswa seperti kalian. Iya, mas-masnya ada itu. Iya, jadi kan beda nanti pengennya hasilnya lebih bagus lagi kan. Soalnya sekarang kan dunia online kan ini ya makin menggila banget kan. Jadi kita harus terjun di situ gitu ya, usaha ini ya. Jadi kalau sebenarnya memang udah buka di Shopee, Tokopedia, Blibli, udah ada tapi belum maksimal gitu. Ya, mungkin bisa diberitahu nih websitenya ini apa, mungkin para mahasiswa atau para penonton yang mendengar ini bisa mengetahui nih websitenya ini namanya apa dan bisa dikunjungi. Boleh. Kalau website sendiri www.maksita/store.my.id. Di Shopee-nya juga ada, Mak Sita, di searching aja. Di Google searching aja, Mak Sita, nanti ada di atas. Keren. Nah, untuk seiring berjalannya waktu nih, jumlah omset dari tahun ke tahun nih sekarang kira-kira berapa nih Kak? Yang nggak kejual berapa? Oke, jadi gini, sekarang alhamdulillahnya Mak Sita itu dipercaya sama Bea Cukai Kabupaten Pasuruan, terima kasih, sama Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan juga, terima kasih. Jadi saya sendiri binaan mereka, dan untuk kemarin itu juga kita dibantu untuk cari bayar ekspor. Jadi kita dikirim sampel ke sana, sampel sambal saya dikirim ke sana untuk mencari buyer gitu, mencari peluang ya kan. Terus ke Dinas Koperasi Pasuruan juga, jadi misalkan ada event apa saya diajak gitu untuk pameran gitu ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus untuk kemarin juga saya juga kalau UMKM gini, jadi kita harus selalu berusaha menjadi yang terbaik. Jadi contohnya gini, saya juga ikut kompetisi UMKM. Nah kemarin itu juga menang dari ribuan UMKM se-Indonesia, diambil 400 UMKM se-Indonesia, kemudian dicari 25 pemenang UMKM se-Indonesia melalui program namanya Brand Start, Benih Baik. Saya masuk dan menjadi salah satu pemenang gitu. Wow, terus keren. Terus ya alhamdulillah ya, karena memang saya nggak mau kerja itu setengah-setengah gitu. Jadi kita tuh kalau kerja harus all out gitu. Jadi apapun itu. Jadi meskipun saya UMKM, ya jangan wah enggak lah aku cuma jualan gini loh, enggak. Nggak boleh minder ya. Nggak boleh, kita harus berjuang terus gitu. Jadi kayak jadi kita harus selalu berusaha perbaiki diri seperti apa gitu kan. Terus kemarin juga saya ini binaan UNDP juga, dari ribuan UMKM se-Indonesia diambil 182 UMKM se-Indonesia. Saya masuk, kalau sejatim itu sekitar 50-an UMKM gitu. Alhamdulillah, jadi kita dibina untuk masalah
bikin company profile, terus bikin bagaimana cara membuat Instagram yang bagus dan biar engage-nya bagus seperti itu. Terus kita diajarin untuk foto produk, kita diajarin untuk video produk gitu kan, dan itu semua free dan kita malah dikasih uang saku gitu kan. Jadi UMKM ya teman-teman, jadi gini, kalau untuk teman-teman UMKM dan adik-adik itu memang jadi banyak. Jadi bapak kita habis bicara tadi kan, UMKM se-Jawa Timur itu ada 9,7 juta. Wah, berarti banyak nih pesaingnya nih. Aku tidak menganggap itu pesaing. Oh iya. Jadi kita punya ini sendiri, kita punya market sendiri, kita punya rezeki sendiri gitu. Jadi gimana kita cara berusaha menjadi yang terbaik itu aja sebenarnya. Iya. Harus dicontoh nih. Harus semangat. Saya udah mama semangat ya. Iya. Mungkin tentang produk ini, kayak kakaknya ini yang paling best seller nih. Oke. Yang itu atas sendiri itu Mbak. Itu. Yes, sambal klotok Mas. Sambal klotok. Ya, jadi dia itu paling best sellernya. Memang awal bikin itu sama 4 piece sambal klotok, sambal hijau, itu sebenarnya best seller semua sih sebenarnya. Aduh, promosi. Tapi sebenarnya sambal pecel ini juga karena memang ini resep dari ibu saya sendiri gitu. Jadi resep turun temurun guys. Kalau bisa bestie gitu ya kalau ini. Bagus. Amin, berusaha. Jadi selalu inovasi, selalu berusaha ini enak nggak, ini diterima nggak. Jadi kalau kok begini ya, cocoknya mereka yang seperti apa. Jadi tetap saya R&D lagi gitu. Jadi enaknya seperti ini gitu. Berarti selain kayak dari pelanggan juga berusaha memperbaiki gimana caranya produk itu tetap lebih baik lagi, ya. Bagus. Ya, mungkin itu dulu ya Bu. Mungkin dari 39ers atau dari para pendengar bisa mendukung UMKM di Indonesia nih. Contohnya seperti Mak Sita Store ini salah satunya. Bisa jadi reseller juga. Iya. Reseller juga. Ya. Jadi kalau kita mencintai produk dalam negeri kita juga bakalan membantu masyarakat kita menjadi orang yang berkembang dan menjadikan negara kita tuh menjadi negara yang lebih maju. Seperti halnya Pasuruan tadi. Mak Sita Store dipercaya oleh Kabupaten Pasuruan. Jadi Kabupaten Pasuruan sendiri pun bisa lebih baik, perekonomiannya bisa tumbuh karena perkembangan UMKM-nya di sana. Ya, jadi buat para pendengar atau 39ers bisa langsung aja kunjungi ke webnya Mak Sita Store atau di marketplace-nya Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Nah, oke, itu dulu update untuk hari ini dari Blue 39 Station, Radio Kampus Fakultas Bisnis dan Ekonomika. See you!